Kali ini saya akan perkenalkan lagi beberapa kata keterangan yang ada bunyi ri di akhirannya ya. Saya dulu sudah pernah bikin 5 kata keterangan juga yang seperti ini, ada ri gitu ya. Itu di video yang ini, kiri atau kanan, coba lihat ya nanti ya. Oke, langsung aja. Kenapa saya bikin kayak gini ya? Itu karena selama belajar bahasa Jepang tuh saya selalu sulit ngingat kata keterangan yang ada bunyi ri gitu di belakangnya. Nggak tahu kenapa, sampai sekarang juga. Ya, selalu ada aja yang lupa. Oke, kita mulai aja. Yang pertama ada kata sukari. Sukari, gitu ya. Sukari. Oke, jadi sukari. Jadi sukari ini seperti ini ya definisinya. Sukari to wa aru joutai ga kanzen ni sou natta yousu ya nokotte iru mono ga mattaku nai yousu o arawasu kotoba desu. Ya. Jadi sukari itu ya adalah sebuah kata yang bisa merefleksikan atau mengekspresikan dua hal, yaitu sebuah keadaan yang menyeluruh atau total gitu ya. Dua, keadaan di mana tidak ada sama sekali yang tersisa. Nah gitu. Jadi sukari itu artinya adalah menyeluruh gitu ya. Sukari menyeluruh, seluruhnya gitu. Contoh kalimat nih. Kyou no tenki o sukari natsu da ne. Kyou no tenki wa sukari natsu da ne. Cuaca hari ini ya benar-benar terasa seperti musim panas gitu ya. Benar-benar kayak musim panas banget lah gitu ya. Cuacanya itu jadi panas, langitnya biru banget gitu ya. Nggak ada awannya gitu ya. Jadi kayak apa? Cuacanya tuh ini musim panasnya musim panas banget nih gitu ya. Sukari natsu itu tadi ya. Kemudian berikutnya kare wa sukari otona ni natta. Kare wa sukari otona ni natta. Dia tuh sudah sepenuhnya gitu ya, sepenuhnya dewasa gitu ya, sudah sepenuhnya dewasa. Jadi mungkin sifatnya atau tingkah lakunya tuh udah kayak childish-nya tuh udah kayak nggak ada banget gitu ya. Udah dewasa banget lah gitu. Ya seperti itu. Sukari otona ni natta. Ya. Nah itu kata sukari ya. Sukari. Yang artinya adalah seluruhnya. Menyeluruh gitu ya. Atau totally gitu ya kalau bahasa Inggris ya. Kemudian ada kata tapuri ya. Tapuri. Jadi tapuri ya. Nah, tapuri itu kayak gini. Tapuri to wa ryou ya teido ga jubun ni aru koto, mata wa yutori ga aru koto o arawasu kotoba desu. Gutai teki ni wa ryou ga ooi, yuyo ga aru, michi tariteiru to itta imiai de tsukawaremasu. Tapuri adalah kata yang untuk mengungkapkan suatu keadaan di mana ada satu hal atau benda atau suatu kondisi di mana dia itu ada dalam jumlah yang di atas yang diperlukan gitu ya, lebih gitu ya. Jadi tapuri itu bisa kita bilang artinya adalah berlebih. Berlebihnya ini nggak berlebih dalam hal yang buruk ya. Saya kalau berlebihan makan berlebihan gitu, kalau pakai tapuri kayaknya kurang pas ya, kan ada tabesu kita gitu kan. Biasanya kalau kita bilang makan berlebihan tuh kan kayak pengertiannya jelek ya, kebanyakan makan ya. Nah, kalau tapuri itu cocoknya untuk bilang kayak gini. Kita dikasih kerjaan, selesaiin dalam waktu kira-kira 5 jam gitu ya, 5 jam. Ternyata kita udah pro dalam kerjaannya itu 5 jam nggak sampai, udah selesai. Tapuri ya. Jika nggak tapuri dan pada saat belum sampai 5 jam itu selesai, artinya masih ada waktu, katakanlah 5 jam dikasih, 3 jam aja kepake, ada 2 jam kepake, itu kita bisa bilang itu tapuri. Jika nggak tapuri ya, tapi tergantung lagi sama kegiatan apa yang mau kita lakukan, dimana kata tapuri itu kita cocok apa enggak, misalnya kita pakai. Misalnya kayak dari 2 jam itu ternyata kita cuma mau pakai leha-leha aja. Cuma mau pakai scroll-scroll Facebook aja.
2 jam. Ya. Scroll Facebook itu kan bukan kegiatan yang time intensif kan sebenarnya. Cuman kadang kita lama-lamain aja kan. Ya. Jadi kalau 2 jam itu dia dari kerjaan tadi 5 jam dikasih waktu, 3 jam cuma kita pakai dan 2 jam itu masih sisa. Nah, itu kita bisa bilang untuk scroll Facebook 2 jam itu tapuri. Bisa kita bilang kayak gitu ya. 2 jam itu tapuri. Bukan pengertiannya buruk loh ya. Berarti kita seefisien itu, sebagus itu dalam hal bekerja. Dikasih 5 jam, 3 jam selesai dengan baik gitu ya. Dan ternyata masih ada 2 jam kita bisa pakai scroll Facebook gitu. Nah, jadi seperti itu. Berlebih tapi nggak jelek gitu ya. Bukan jelek nuansanya ya. Dalam kalimat misalnya gini. Kyou wa jikan tappuri aru kara yukkuri kaimono ni iko. Kyou wa jikan tappuri aru kara yukkuri kaimono ni iko. Hari ini ada waktu luang yang berlebih gitu ya. Mari belanja dengan santai. Nah, waktu luang yang berlebih. Ini mungkin tiap orang bisa beda ya. Waktu luang berlebih itu dikatakan tapuri kayak gimana. Tapi paling tidak kegiatan yang akan dia lakukan dengan waktu yang tapuri itu adalah apa? Belanja. Jadi bagi dia dengan waktu yang berlebih itu untuk belanja tuh bisa dengan nyantai gitu. Makanya dia cocok bilang tapuri. Ya, bagi dia untuk kegiatan belanja itu berlebih ini, ya. Udah bisa nyantai lah belanjanya gitu ya. Nah, kemudian ke contoh berikutnya. Kyou no shigoto wa jikan teki ni mo yuyo tappuri dakara aserazu ni yaro. Nah, kyou no shigoto wa jikan teki ni mo yuyo tappuri dakara aserazu ni yaro. Kerjaan hari ini secara waktu cukup berlebih. Mari kita kerjakan tanpa tergesa. Ini yang berhubungan dengan kerjaan tadi ya. Kerjaan hari ini apa misalnya tadi? Dikasih waktunya naik deh 10 jam gitu ya. 10 jam. 10 jam ini bagi orang yang kerja ini itu waktunya berlebihan. Waktunya lumayan banyak lah. Ya. Maka dari itu dia bilang ke temennya untuk ngerjainnya tuh nggak usah keburu. Karena kerjaan ini dalam waktu 10 jam dalam kalkulasi dia pasti kelar dengan baik. Gitu ya. Bahkan ketika ngerjainnya nyantai sekalipun. Gitu. Jadi tapuri ya. Yuyo tapuri ya. Banyak waktu berlebih gitu ya. Masih ada space-nya nih, banyak nih waktunya nih. Ya. Jadi tapuri itu kayak gitu. Pengertiannya adalah berlebih, bukan berlebih kayak over budget gitu enggak ya, atau terlalu banyak terlalu banyak makan atau gimana gitu, enggak ya. Ini berlebih dalam artian yang kayak space tadi itu, atau mungkin bisa uang juga ya. Berlebih bukan berarti jelek loh ya. Oke, kata berikutnya nongbiri. Nongbiri ya. Kata berikutnya adalah nongbiri ya. Nah, artinya nongbiri itu gini. Nongbiri to wa kokoro ga yasurai de yuttari to kutsuroi de iru yosu wo arawasu kotoba desu. Isogasu, aserazu, rilaksu shita joutai o shimasu. Nongbiri adalah kata yang mengekspresikan keadaan di mana itu hati kita, perasaan kita tuh nyantai, tidak tergesa, tidak terburu-buru kayak gitu ya. Ya nyantai sudah bilangnya ya. Tuh. Oke, contoh kalimat. Kyujitsu wa ie de goro-goro shite nongbiri sugoshitai. Di hari libur, saya ingin berbaring-baring bersantai di rumah. Ie de goro-goro shite nongbiri sugoshitai. Saya ingin melewatkan atau menghabiskan waktu hari libur di rumah dengan goro-goro nongbiri gitu ya. Jadi nyantai gitu ya. Kayak berbaring-baring, nyantai, goleran di kasur gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Contoh 2. Onsen ni haite nongbiri tsukare o iyashitai. Ya. Saya ingin berendam di onsen, kemudian membiarkan skare, lelahnya saya itu menghilangkan lelah gitu ya. Ingin menghilangkan lelah dengan bersantai di onsen sambil berendam gitu ya. Nah gitu. Nongbiri ya itu santai artinya ya.
Kemudian kata berikutnya adalah gakkari, ya. Gakkari. Gakkari itu artinya kayak gini. Gakkari to wa kitai shite ita koto to genjitsu ga chigatte itari, monogoto ga jibun no omou you ni ikanakattari shite, shitsubou shitari, rakutan shitari suru kimochi o arawasu kotoba desu. Jadi, gakkari itu singkatnya artinya kecewa, gitu aja deh. Apa yang kita kitai ya, kitai steiru itu kan berarti kita mengekspektasikan suatu. Dan ternyata secara nyata di bawah ekspektasi, ya kecewa dong, gitu ya. Makanya tadi kan di definisinya kitai shiteita koto to genjitsu ga chigatte iru, gitu ya. Beda dengan hal yang dinyatanya. Ekspektasinya beda dengan hal yang dinyatanya kayak gitu. Nah, makanya artinya adalah ya tadi kecewa, gitu ya. Mengekspresikan kekecewaan ya gitu ya. Gakkari shimasu itu udah artinya kecewa tuh ya. Nah, mungkin kalau kecewa itu dalam universe bahasa Indonesia dia masuk ke kata sifat ya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang dia masuknya ke kata keterangan ini, gakkari shimasu gitu jadinya ya. Kemudian contoh kalimat misalnya gini. Sekkaku tanoshimi ni shite ita ryoko ga ame de chushi ni nari gakkari shita. Ya, perjalanan atau trip yang sudah saya nantikan dengan semangat akhirnya harus batal karena hujan. Kecewa dia. Gakkarishita, kecewa. Gitu ya. Kemudian, isshoukei renshū shita no ni shiai ni makete gakkarishita. Padahal sudah berlatih sekuat tenaga di latihan gitu ya. Tapi di pertandingan kalah. Saya kecewa. Nah gitu. Ya, jadi gakkari itu kecewa gitu ya. Singkatnya gitu. Kemudian terakhir ada kata sokkuri. Kalau tadi awal sukkari, sekarang sokkuri gitu ya. Jadi mirip-mirip nih, makanya nyebelin sekali kalau ketemu kosakata yang ada ri-ri-ri-nya gini. Saya susah ingat, nggak tahu kenapa. Ya. Sokkuri. Sokkuri to wa monogoto ga hijou ni yoku niteiru yousu, mata wa subete nokorazu, sono mama no joutai o arawasu kotoba desu. Sokkuri adalah kata yang mengekspresikan sesuatu yang terlihat sangat mirip. Baik mirip dalam artian tampilan, atau mirip dalam artian kayak suatu keadaan itu mirip dengan yang keadaan sebelumnya gitu. Mirip lah dia ya, maksudnya kita bilang mirip. Mungkin ada kata niteiru, niteimasu. Itu artinya mirip juga. Kalau sokkuri ini kayak benar-benar miripnya tuh mirip-mirip ini ya, bukan lagi hanya sekedar mirip, kayak mirip banget gitu ya. Secara sekilas pandang itu kayak, wih, hampir susah bedain gitu ya. Misalnya kayak bilang apa? Kayak gini. Kare no kao wa chichioya ni sokkuri da. Ya. Kare no kao wa chichioya ni sokkuri da. Itu mukanya dia tuh mirip banget bapaknya gitu ya. Sokkuri. Tuh ya. Kemudian kono e wa honmono sokkuri ni kakarete iru. Kono e wa honmono sokkuri kakarete iru. Jadi lukisannya ini tuh mirip banget sama benda aslinya gitu ya. Misalnya ngelukis apa? Ngelukis menara apa gitu ya. Tuh mirip banget sampai kelihatan kayak foto. Nah gitu, sokkuri itu ya. Gitu. Jadi miripnya tuh mirip-mirip banget gitu ya. Nah, itu tadi ya 5 kata keterangan yang ada akhiran ri-ri-ri-nya ya. Mungkin materinya simpel-simpel aja ya. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.